Kalau Pak Jokowi keliru memilih pansel yang berujung pada pimpinan KPK dan Dewas bermasalah, apakah ini akan jadi beban pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Maka dari itu Pak Jokowi harus benar-benar selektif memilih pansel ini. Dan pansel ini akan menjadi wajah Pak Jokowi melihat KPK ke depan. Kalau panselnya buruk, Bang Novel, kita kubur dalam mimpi kita mendapatkan KPK yang clear 5 tahun mendatang. Ketika proses pemilihan pimpinan KPK itu, apalagi yang terakhir kemarin ya, yang eranya Firly, itu beredar informasi-informasi dan ternyata setelah selesai pemilihan orangnya benar yang kepilih orang-orang itu gitu. Jadi bisa saja itu kebetulan ya, tapi kebetulannya biasanya tidak begitu gitu. Ini kalau terjadinya seperti itu dan ini terjadi lagi di masa sekarang, bahaya. Termasuk juga ada yang bilang, ini sepertinya Nurul Gufron akan menjadi pimpinan KPK lagi. Waduh, jangan-jangan cerita yang 2019 terjadi lagi sekarang. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kembali kita berbicara terkait dengan KPK. KPK termasuk juga bicara terkait dengan panitia seleksi pimpinan KPK. Karena menjelang akhir masa tugas pimpinan KPK yang telah diperpanjang 1 tahun. Berbincang soal ini tentunya kita berbicara dengan sahabat kita yang concern dengan isu pemberantasan korupsi, Mas Kurnia Ramadana. Apa kabar Mas Kurnia? Kabar baik, alhamdulillah Bang Novel. Mas Kurnia tambah keren sekarang juga. Tapi masalahnya pemberantasan korupsi nggak keren. Nggak keren-keren. Jadi kita jadi prihatin jadinya. Mas Kurnia, ini paling tidak kita melihat ada 2 isu penting terhadap KPK. Kalau isu KPK-nya lagi lemah, itu isu sudah bolak-balik diomongin, jadi nggak usah dibahas dulu sementara. Yang kita sedang bahas adalah bagaimana pimpinan KPK sekarang ini yang sedang banyak melanggar kode etik, termasuk Nurul Gufron, yang sudah bersilat sedemikian rupa untuk menghindari pertanggungjawaban etik. Ini menarik sekali ini, dengan cara melaporkan Dewas ke polisi, menghindari proses pemeriksaan di Dewas ketika di awal-awal dipanggil, dan sekarang menggugat di PT UN. Nanti beberapa hal itu kita akan diskusikan. Yang berikutnya tentunya kita memahami bahwa terpilihnya pimpinan KPK, sekarang ini masalahnya paling banyak nih, rekor lah, pimpinan KPK hampir 5-5 yang bermasalah. Ini tidak lepas dari peran Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas sekarang ini akan dipilih. Jadi saya akan memulai berbicara terkait dengan pimpinan KPK yang tentunya yang saat ini sedang banyak dibahas, yaitu Nurul Gufron. Mas Kurnia, kalau kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Nurul Gufron dengan melaporkan Dewan Pengawas, terus melakukan gugatan ke PT UN, dalam perspektif hukum kan orang bisa aja bilang begini Mas Kurnia, wajar dong upaya yang dilakukan kan formal. Dalam hal orang mendapatkan suatu permasalahan hukum, dia bisa menggunakan segala perangkat hukum untuk melakukan pembelaan diri. Kalau pandangan dari perspektif itu gimana, Mas Kurnia? Iya, Bang Novel. Yang pertama, kalau kita bicara tentang dugaan pelanggaran kode etik dari Nurul Gufron, itu kan terkait dengan indikasi perbantuan yang bersangkutan untuk memutasi seorang pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Bahkan kalau ditelisik lebih lanjut, ada indikasi trading in influence, memperdagangkan pengaruh. Dalam bingkai kesepakatan internasional PBB melawan korupsi, perbuatan ini tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran etik semata. Trading in influence itu adalah satu perbuatan korupsi yang mestinya kalau diintegrasikan ke hukum positif Indonesia, Nurul Gufron bisa dipidana. Nah, saya masuk pada pertanyaan Bang Novel tadi, terkait dengan segala upaya yang dilakukan oleh Nurul Gufron. Beberapa pekan yang lalu, kami sempat mengeluarkan pernyataan, melihat gelagat Nurul Gufron, melaporkan anggota Dewan Pengawas ke Bareskrim, menggugat PT UN. Satu sisi itu merupakan hak dari
setiap orang, namun kami melihat itu adalah tindakan yang frustasi dari Nurul Gufron karena tidak mampu sepertinya menyanggah argumentasi atau fakta persidangan yang muncul dalam Dewan Pengawas. Bahkan Bang Novel, kami juga meyakini seharusnya Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi berat, yaitu permintaan agar yang bersangkutan mengundurkan diri. Namun per hari ini, beberapa menit yang lalu, kita baru menyaksikan Dewan Pengawas menggelar konferensi pers, menyatakan bahwa karena ada putusan sela di PT UN terkait dengan gugatan Gufron kepada Dewan Pengawas, maka pembacaan putusan, sekali lagi pembacaan putusan. Jadi proses pemeriksaan sudah selesai. Proses pemeriksaan sudah selesai. Bahkan dalam proses konferensi pers itu, Pak Tumpak sebagai Ketua Dewan Pengawas berulang kali mengatakan suara majelis etik bulat, pemeriksaan sudah selesai. Jadi ini tinggal pembacaan putusan saja. Namun mendasarkan atas putusan sela PT UN tersebut, pembacaan putusan ditunda. Sampai kapan ditundanya kita tidak tahu. Sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi Bang Novel, ini menarik kalau kita kaitkan karena membahas Nurul Gufron ini kan tindak tanduknya sudah kelihatan dari beberapa bulan yang lalu. Salah satu penyebab diperpanjangnya masa jabatan pimpinan KPK kan ulah Nurul Gufron. Pimpinan KPK sudah bermasalah, perpanjang pula ya. Benar, berarti kalau bisa kita maknai niat untuk mengajukan judicial review itu agar dia bisa kembali mencalonkan diri, maka bisa kita pastikan, apakah segala tindak tanduk Nurul Gufron melaporkan ke PT UN, melaporkan ke Barreskrim, semata-mata ingin namanya bersih, agar proses pemilihan pimpinan KPK dia bisa ikuti. Tunggu dulu, tidak semudah itu. Karena publik sudah tahu bagaimana indikasi dugaan pelanggaran kode etiknya. Jadi dengan mudah nanti masyarakat bahkan ICW mengatakan Nurul Gufron tidak pantas mendaftar sebagai pimpinan KPK karena ada indikasi dugaan pelanggaran kode etik. Dia ingin menghindari itu, Bang Novel. Kami menduga keras tujuannya itu sebenarnya. Saya sepakat sekali itu, Nurul Gufron memang nggak pantas itu karena apa ya? Bagi saya begini, kalau orang berintegritas ketika dia melakukan suatu kesalahan tanpa proses pun harusnya dia mengundurkan diri karena dia malu. Harusnya itu ya. Tapi ini sebetulnya dengan upaya menghindari dan upaya perlawanan dilakukan, secara tidak langsung tuh dia sadar, dia mengetahui dan menginsafi bahwa dia benar-benar berbuat atau salah gitu. Benar. Jadi upaya menghindari dilakukan dengan segala cara untuk biar salahnya itu nggak terformalkan gitu. Ini yang bahaya ini. Benar sekali Bang Novel. Tadi kita bicara soal proses di Dewan Pengawas. Tentu kita juga harus mengkritik bagaimana sebenarnya proses persidangan di PT UN ini. Karena kalau kita mengacu pada informasi yang terlampir di dalam SIPP PT UN misalnya menyatakan bahwa sidangnya baru digelar minggu lalu. Atau 1 pekan sebelum pembacaan atau konferensi pers Dewan Pengawas. Enggak, sidangnya bukannya sidang pertama tanggal 20 hari Senin. Sidang pertama tanggal 20 tiba-tiba sudah keluar putusan selanya selang beberapa hari kemudian. Bahkan dalam konferensi pers dan tentu kami mengamini pernyataan dari Pak Tumpak, apa alasan mendesak dikeluarkannya putusan sela? Karena proses persidangan sudah berlangsung. Dan bahkan di dalam putusan sela PT UN itu kan memberhentikan segala bentuk proses pemeriksaan. Loh, pemeriksaannya sudah selesai. Sudah bulat putusannya. Tinggal dicek saja di putusan itu kapan putusan itu ditandatangani oleh majelis etik. Apakah sebelum putusan sela atau setelah putusan sela? Kalau setelah putusan sela mungkin jadi problem. Tapi kalau sebelum putusan sela harusnya tinggal dibacakan. Ini kan sama Bang Novel, Bang Novel hitung-hitungan hukumnya kalau berdasarkan KUHP. Kapan sprindik diterbitkan, kapan diumumkan di KPK misalnya. Bukan tanggal pengumumannya yang jadi fokus. Tapi kapan tanggal sprindik diterbitkan, kapan penetapan tersangka administrasi ditandatangani. Kan itu yang kita pahami dalam isu penegakan hukum, Bang Novel.
memang akhirnya orang bisa saja kemudian menggambarkan bahwa sikap hakim PT UN yang sidang pertama kali langsung bikin putusan sela, kita khawatir juga Dewas belum memahami itu substansi gugatannya itu jangan-jangan. Bahkan Dewas mengatakan belum terima, Bang Novel. Belum terima? Gugatannya belum terima, padahal mereka adalah tergugat. Iya. Saya khawatir ini sikap berpihak hakim ini berbahaya kalau begini caranya. Maka dari itu harus diuji. Bagaimana menguji independensi seorang hakim? Iya. Berikan kepada Komisi Yudisial. Betul. Laporkan hakim-hakim itu supaya tidak muncul sakwa sangka. Apakah ada dugaan pelanggaran kode etik? Memang kalau sekilas kita lihat, kok cepat sekali putusan sela itu keluar. Kok bertepatan dengan tanggal pengumuman putusan etik di Dewan Pengawas. Itu yang harus dicek oleh Komisi Yudisial. Iya, menarik sekali ini. Dan saya khawatir cara-cara yang dilakukan oleh Nurul Gufron untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatan atau kesalahan, walaupun itu dalam proses etik, ini bisa ditiru oleh orang lain. Betul. Kalau ini ditiru oleh orang lain dengan cara-cara seperti ini, maka wibawa KPK untuk penegakan hukum atau penegakan etik ini menjadi bermasalah. Gitu. Betul. Karena banyak cara yang dilakukan yang dengan cara melaporkan lah dan segala macam. Dan saya yakin ya, dari sekilas yang saya baca dari beberapa pemberitaan terkait dengan laporan Nurul Gufron terhadap Dewan Pengawas ke Barreskrim, saya yakin itu bukan tindak pidana itu. Yang dilaporkan itu relatif lebih mengada-ngada. Kalau saya melihat justru malah ada potensi Nurul Gufron bisa dipersoalkan dengan pasal 220 KUHP atas pelaporannya yang dilakukan dengan cara sembrono seperti itu. Jadi memang kita sedang melihat drama-drama lah ini. Jadinya satu sisi tadi frustasi, kemudian yang kedua berhalusinasi, menganggap tindakan Dewan Pengawas itu adalah tindakan yang melanggar hukum, padahal kan mereka sedang menjalankan tugas. Justru harus dipandang Dewan Pengawas itu sedang bekerja untuk membersihkan KPK dari orang-orang yang melakukan trading in influence. Betul. Kan harus dipandang seperti itu. Kan jangan sampai justru ketika ada upaya untuk membersihkan, melaporkan sana sini. Itu kan gini Bang Novel, pola-pola kayak gitu kan sering kita lihat pada tersangka korupsi ya. Iya kan? Ini dilakukan oleh pimpinan KPK. Ngelaporkan penyidik, ngelaporkan pencemar nama baik, itu kan pola-pola yang sering dilakukan oleh koruptor. Harusnya tidak dilakukan oleh seorang pimpinan KPK. Iya, menarik sekali. Kalau kita tarik lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron untuk membantu anak temannya ya gitu kurang lebih ya, untuk bisa dimutasikan, itu kan menghubungi pejabat di Kementan. Yang saat itu Kementan sedang diperiksa dalam perkara di KPK. Bahkan kalau kita lihat di fakta persidangan kasus SYL, tergambar bahwa telah ada keyakinan bahwa Firly sebagai ketua KPK saat itu menerima sesuatu yang dengan begitu perkaranya jadi nggak jalan. Dan di periode itulah Nurul Gufron ini meminta bantuan ke sana. Saya kok melihat jangan-jangan menjadi peluang untuk Nurul Gufron ini bisa dipidana atas perbuatan mengadakan hubungan dengan pihak berperkara. Iya Bang Novel, pasal 36 Junto 65 Undang-Undang KPK itu ada sanksi pidana penjara bagi seorang insan KPK, di dalamnya ada pimpinan KPK, berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang sedang berperkara. Maka dari itu kunci dari semua proses dugaan pelanggaran kode etik Nurul Gufron ini adalah pelacakan kapan laporan masyarakat itu masuk ke KPK, kapan komunikasi Nurul Gufron dengan pejabat Kementerian Pertanian. Kalau lebih dulu laporan masyarakat masuk ke pengaduan masyarakat, baru dia mengadakan hubungan, maka patut diduga ada konflik kepentingan, ada pengetahuan dari pimpinan KPK bahwa ada proses perkara, jadi itu bisa dijadikan alasan untuk mempidana. Kasus Lili Pintauli contohnya, itu clear sekali. Yang terkait dengan penerimaan yang berhubungan dengan ini ya, dengan satu BUMN itu ya. Betul. Ya. Memang parah sekali lah. Saya melihat kejadian ini juga luar biasa ya. Dan semoga Barreskrim tidak terus kemudian ikut terlalu jauh ya untuk membantu tanda kutip Nurul Gufron dalam proses pelaporannya yang disampaikan itu. Bahkan menerbitkan sprint lidik
soal pasal 36 tadi. Jadi dibalik logikanya. Harusnya memeriksa Nurul Gufron kapan dia komunikasi itu. Betul. Apalagi perkaranya juga sedang diperiksa, perkaranya Firly ya. Betul, sedang ada diperiksa, bukti konkret ada kaitan. Firly Bahuri diduga terlibat dalam proses itu. Ya, menarik sekali. Dan kalau kita lihat tadi saya katakan pimpinan KPK ini rata-rata bermasalah nih. Yang belum ada kasusnya Pak Nawawi aja. Bahkan Johannes Tanak ada pelaporannya, walaupun kemudian Dewan Pengawas memberikan putusan tidak bersalah atau tidak memberikan hukuman karena alat buktinya dihapus chattingnya. Jadi ya kasusnya banyak sekali. Semua sebenarnya Bang. Semuanya ya. Semua karena kan mendiamkan satu permasalahan kan. Betul. Harusnya bisa diberitahukan kepada Dewas ya. Jadi bagi kami semua termasuk Pak Nawawi juga problem. Ya. Dengan melihat kejadian ini semua, tentunya kita mesti harus mengingat kembali siapa panitia seleksinya yang menerima mereka ini semua, yang merekrut mereka ini semua. Dan kita mesti harus pelajari, jangan sampai pola-pola yang sama diberlakukan juga dalam rekrutmen pimpinan KPK yang baru 2024-2029 ya. Ini penting juga untuk kita kawal ini sekarang, Mas Kurnia. Berkaca dengan pola itu, bagaimana pandangan Mas Kurnia terhadap panitia seleksi ini, walaupun belum ditunjuk ya siapa orangnya, pandangan Mas Kurnia seperti apa sekarang ini? Iya, Bang Novel, secara administrasi memang kewenangan pembentukan panitia seleksi itu berada di tangan Presiden. Ya. Namun Presiden harus memahami bahwa kondisi pemberantasan korupsi hari ini bukan kondisi yang normal. Ya. Ini situasi yang abnormal. Iya. Parah bahkan. Ya. Maka dari itu setiap proses tahapan untuk mencari nahkoda baru KPK harus benar-benar akomodatif terhadap suara masyarakat. Iya, betul. Maka dari itu Bang Novel, kalau kita mencermati ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi sebelum membentuk pansel. Yang pertama, Pak Jokowi harus mengevaluasi proses seleksi pimpinan 2019 yang amat sangat buruk. Ya. Saat itu dibentuk panitia seleksi pimpinan KPK, namun tidak mengakomodir suara masyarakat. Ya. Ketika masyarakat mengkritik, saya ingat betul Bang Novel, ini juga tersebar di beberapa pemberitaan. Salah satu anggota pansel mengatakan, kami bukan alat pemuas ICW. Secara verbal itu diucapkan Bang Novel. Padahal kami memberikan masukan, mengkritik kerja pansel agar menghasilkan pimpinan yang berintegritas. Dan terbukti kerja mereka jelek sekali. Dan terbukti jelek sekali menghasilkan orang seperti Firly, Lili, Gufron dan lain-lain. Nah kemudian Bang Novel yang kedua, dulu pansel itu tidak mengedepankan aspek integritas. Bang Novel pasti ingat dulu KPK sempat menggelar konferensi pers pelanggaran kode etik Firly Bahuri. Saat menjadi deputi penindakan mereka apa yang mereka katakan? Ini politis. KPK bermain politik, subjektif menilai. Itu kan menunjukkan mereka mengabaikan nilai integritas. Kemudian yang ketiga, dulu Bang Novel, banyak diberitakan oleh banyak media, ada indikasi konflik kepentingan ketika figur-figur tertentu mengisi komposisi pansel. Misalnya, jangan sampai justru ada anggota panitia seleksi pimpinan KPK yang punya afiliasi dengan institusi negara tertentu. Misalnya penegak hukum. Kenapa ini penting? Karena kalau mereka ada indikasi konflik kepentingan, pandangan mereka akan bias, Bang Novel. Betul. Pandangan mereka tidak lagi objektif. Satu. Kemudian yang kedua, jangan sampai figur yang terpilih dalam pansel ini ada warna-warna politik tertentu. Ini harus diwaspadai oleh Presiden. Maka dari itu Bang Novel, beberapa waktu yang lalu kami sempat memberikan rekomendasi puluhan nama kepada kantor staf Presiden, karena ini terbuka kemarin audiensi ke Deputi 5 KSP, agar itu dijadikan pertimbangan oleh Presiden. Karena Bang Novel waktunya sangat pendek. Pak Jokowi beberapa hari lalu mengatakan pansel akan dibentuk bulan Juni. Ini kan perdebatan tahun 2019. Nanti Bang Novel, DPR mana sih yang akan melakukan fit and proper test? Apakah DPR existing atau DPR ke depan? Betul. Itu kan jadi pertanyaan. Maka dari itu segeralah bentuk pansel yang benar-benar memenuhi aspek
kompetensi, integritas, rekam jejak, dan anti konflik kepentingan. Jangan sampai justru pansel yang ditunjuk tidak tahu menahu soal potret pemberantasan korupsi secara umum. Jangan sampai pansel yang terpilih tidak tahu kondisi KPK yang pimpinannya bermasalah. Pansel yang tidak tahu Dewan Pengawas selama ini ada problem soal pengawasannya, soal persidangan dugaan pelanggaran kode etik. Apalagi PR-nya nambah, Bang Novel. Tidak hanya memilih pimpinan, mereka harus memilih 5 orang Dewan Pengawas. Gitu, Bang. Banyak hal yang mau ditanya sama Mas Kurnia nih. Cuman ya mungkin karena sudah bicara terkait dengan tadi pansel ya dan DPR mana yang memilih. Setahu saya nih Mas Kurnia, putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan perpanjangan waktu 1 tahun, paling nggak diartikan begitu oleh pemerintah. Ini salah satu alasannya adalah agar proses pemilihan pimpinan KPK itu dilakukan oleh presiden baru dan DPR baru. Betul seperti itu nggak tuh? Iya, memang kalau dilihat dari putusan MK itu ada juga Bang Novel yang mentafsirkan tetap pada DPR existing saat ini. Apalagi Bang Novel, kita tahulah kalau DPR baru dilantik itu kan mereka menyibukkan tentang perdebatan Undang-Undang MD3, komposisi siapa yang ada di Komisi 3. Jangan sampai justru Presiden mengeluarkan perpu perpanjangan pimpinan KPK, itu bisa loh Bang Novel. Kalau seandainya proses seleksinya belum selesai. Apalagi kalau ngikut ke waktunya nggak cukup juga ya setelah mereka terpilih. Waktunya terlalu pendek ya. Betul. Kalau ngikut 5 tahun lalu September itu sudah fit and proper test. Betul. Berarti masih DPR 2014, 2019 sebelumnya. Maka dari itu Pak Jokowi harus benar-benar bisa cepat mengumumkan siapa sebenarnya yang akan menjadi pansel pimpinan dan Dewas KPK mendatang. Iya. Dan kalau nggak salah, saya lupa siapa dari pemerintah yang menyampaikan bahwa komposisi pansel nanti itu adalah 5 dari pemerintah dan 4 dari unsur masyarakat sipil gitu ya, ataupun akademisi. Ini gimana nih? Karena kalau bicara terkait dengan tadi pemilihan pimpinan KPK ini, tentunya harapannya adalah Presiden betul-betul memberikan perhatian ini. Karena kalau kemudian dibiarkan, apalagi ada titipan-titipan, ini bahaya sekali. Apalagi ada warna-warna tertentu, ini bahaya sekali. Karena sudah rusak, bagaimana diharapkan bisa perbaiki lagi. Kalau tadi komposisi itu gimana, Mas Kurnia? Iya, Bang Novel, pertama itu disampaikan oleh Koordinator Staf Sus Presiden, Mas Ari Dwi Payana, mengatakan 5 dari pemerintah, 4 dari masyarakat. Tentu kita mengkritik komposisi itu, sekalipun memang ada payung hukumnya. Jadi ada peraturan pemerintah kalau saya tidak salah tahun 2020 komposisinya seperti itu. Namun kembali lagi Bang Novel, soal kondisi abnormal saat ini. Apakah dengan menunjuk 5 pemerintah, kemudian kita meyakini pemerintah itu tahu betul soal kondisi pemberantasan korupsi terakhir yang carut-marut? Apalagi Bang Novel, pertanyaan publik kan akan mengarah, apakah dominasi pemerintah ini karena KPK sudah di bawah eksekutif? Perubahan pasal 3 Undang-Undang KPK sehingga harus 5 perwakilan pemerintah. Karena Bang Novel, kita juga belum didetailkan lebih lanjut apa sih definisi pemerintah? Apakah pemerintah itu harus misalnya jajaran eselon 1, level dirjen, irjen, sekjen? Atau mungkin pemerintah adalah pegawai negeri sipil, atau mungkin pemerintah adalah orang dari masyarakat bisa ditunjuk menjadi perwakilan pemerintah. Itu kan belum jelas Bang Novel. Apalagi beberapa waktu ke belakang Bang Novel kan sempat beredar tuh 2 draft nama calon panitia seleksi pimpinan dan Dewas KPK. Tentu Bang Novel kita berharap misalnya dia dari akademisi. Tentu kita tidak berharap akademisi yang dipilih misalnya sering menjadi ahli di persidangan perkara korupsi. Misalnya seperti itu kalau ada Bang Novel, tentu itu akan ditolak oleh masyarakat. Apakah dia dulunya sering membela tersangka korupsi secara membabi buta misalnya seperti itu. Itu kan termasuk jadi sering melaporkan mahasiswanya barangkali. Misalnya seperti itu Bang Novel. Jadi
kita harus memberikan standar yang cukup tinggi, bahkan sama dengan pimpinan KPK untuk pansel KPK. Bang Novel, ini adalah tahun jelang purna tugas Pak Jokowi. Kita sudah tahu bahwa KPK rontok di era Pak Jokowi. Apakah di kesempatan akhir memperbaiki KPK, Pak Jokowi akan mengulangi kesalahan seperti tahun 2019? Kemarin Bang Novel, 2 minggu yang lalu ICW membuat satu diskusi publik, mengundang Mas Burhanuddin Muhtadi. Salah satu penanya, menarik pertanyaan Bang Novel. Penanya di YouTube itu menanyakan seperti ini. Ditanyakan kepada Mas Burhanuddin Muhtadi. Kalau Pak Jokowi keliru memilih pansel yang berujung pada pimpinan KPK dan Dewas bermasalah, apakah ini akan jadi beban pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Mas Burhan mengatakan tentu ini akan menjadi beban. Maka dari itu Pak Jokowi harus benar-benar selektif memilih pansel ini. Dan pansel ini akan menjadi wajah Pak Jokowi melihat KPK ke depan. Kalau panselnya buruk Bang Novel, kita kubur dalam mimpi kita mendapatkan KPK yang clear 5 tahun mendatang. Jangan sampai pansel hanya untuk legitimasi memilih kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Betul. Apa istilahnya paket yang ditentukan itu jadi kacau itu. Karena beberapa waktu yang lalu ketika proses pemilihan pimpinan KPK itu, apalagi yang terakhir kemarin ya, yang eranya Firly, itu beredar informasi-informasi dan ternyata setelah selesai pemilihan orangnya benar yang kepilih orang-orang itu gitu. Jadi bisa saja itu kebetulan ya, tapi kebetulannya biasanya tidak begitu gitu. Ini kalau terjadinya seperti itu dan ini terjadi lagi di masa sekarang, bahaya. Termasuk juga ada yang bilang, ini sepertinya Nurul Gufron akan menjadi pimpinan KPK lagi. Waduh, jangan-jangan cerita yang 2019 terjadi lagi ini sekarang. Betul. Jadi memang ini yang perlu harus kita perhatikan ya, dan kita perlu mengkritisi terus nih Mas Kurnia. Dan nggak sulit kok Bang Novel. Misalnya Nurul Gufron mau tetap maju, dibentuk pansel. Bagaimana membuktikan? Panggil Dewasnya. Tanyakan gimana sih nih tuduhan-tuduhan publik soal Nurul Gufron melanggar kode etik gimana? Fakta-fakta persidangannya. Selesai. Tapi kalau kemudian panselnya bersikap seperti kasusnya Firly dulu, itu dia jadi problem. Dia bilang enggak, belum ada putusan yang formal lah. Itu jadi permasalahan. Ya, menarik sekali nih. Tentunya kita terus berharap semakin banyak orang mau mengkritisi ya dan mencermati pansel dan proses pemilihan pimpinan KPK ini, karena pada dasarnya kita berharap agar KPK semakin bisa menjadi harapan terlepas dari segala kelemahan yang terjadi ya, dan pemberantasan korupsi bisa terus tegak lah dilakukan di negeri ini. Terima kasih Mas Kurnia. Siap, sama-sama. Tentunya kita semua mengajak para pemirsa untuk ikut terlibat dalam mencermati dan mengkritisi semua hal yang kita bicarakan tadi. Terima kasih, salam integritas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.